Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 alasan logis Lo Keng Hong beli saham ini. Ternyata sangat sederhana. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, ini merupakan informasi per tanggal 31 Desember 2024. Kamu bisa lihat di sini, LKH memiliki kepemilikan saham ini sekitar 122 juta lembar saham atau sekitar 0,53% dari total saham yang ada. Nah, menurut kamu kira-kira apa nama saham ini? Saham yang dimaksudkan adalah NISP atau Bank OCBC NISP. Bisa kamu lihat di sini, harga saham NISP masih naik 58,9% dalam 5 tahun terakhir dan ditutup pada angka 1.335 saat video ini dibuat. Sekilas kita lihat tentang historical labanya. Di tahun 2016 labanya 1,7, naik jadi 2,1, naik lagi 2,6, naik menjadi 2,9, turun tipis menjadi 2,1, naik lagi menjadi 2,5, naik menjadi 3,3, naik menjadi 4 triliun, dan terakhir di tahun 2024 full year menjadi 4,8 triliun. Artinya terjadi kenaikan yang signifikan secara konsisten dari waktu ke waktu. Memang sempat turun di tahun 2020, tapi kembali naik lagi hingga di tahun 2024. Untuk aspek profitabilitas, gross profit marginnya 58% dengan net profit margin 29,2%. Untuk net income-nya naik 1,05% dan tawaran dividen sekitar 5,39%. Sekilas kita lihat tentang historical harga sahamnya. Saat video ini dibuat di angka 1.335 dan harga ini bisa dikatakan merupakan salah satu harga tertinggi yang pernah dicapai dalam 10 tahun terakhir. Dulunya sempat diperdagangkan pada angka di bawah Rp1.000, tapi kini dalam beberapa waktu terakhir sudah diperdagangkan pada angka di atas Rp1.000. Dari sisi historical PBV, saat video ini dibuat di angka 0,75 kali, dan angka ini bisa dikatakan merupakan angka rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas PBV 1 kali, tapi sempat juga di bawah PBV 0,58 kali. Untuk probabilitas, saham ini punya probabilitas yang baik dalam 5 tahun terakhir, alias memiliki probabilitas kenaikan 80%, 4 tahun naik dan hanya 1 kali turun. Apalagi di bulan Februari, saham ini memiliki probabilitas 100% dalam 4 tahun terakhir. Artinya sejak tahun 2021 hingga 2024 selalu konsisten naik, begitu juga dengan bulan Oktober. Nah, sekilas kita lihat tentang laporan keuangan per 31 Desember 2024. Saat video ini dibuat, baru beberapa saham yang menerbitkan laporan Q4 tahun 2024. Salah satunya adalah NISP, dan laporan ini disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat dari sisi jumlah asetnya, dengan nominal 281 triliun rupiah yang mengalami kenaikan. Mayoritas aset berasal dari penyaluran pinjaman yang juga naik dari 146 menjadi 162 triliun rupiah. Jika kamu lihat di sini, cadangan kerugian penurunan nilainya tidak terlalu berubah signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Bagaimana dari sisi liabilitas? Liabilitasnya juga naik dari 212 menjadi 240 triliun rupiah. Kita lihat dari dana pihak ketiga. Untuk giro mengalami kenaikan dari 55 menjadi 59. Tabungan naik juga dari 46 menjadi 54. Dan deposito berjangka naik dari 80 menjadi 91. Itu artinya baik giro, tabungan maupun deposito semuanya mengalami kenaikan dan berdampak kepada kenaikan liabilitas secara keseluruhan. Nah, ini merupakan dua komponen penting yang harus kamu lihat di perbankan, yaitu yang pertama adalah penyaluran pinjaman, di mana pendapatan bunga akan diberikan secara lebih signifikan apabila semakin tingginya pinjaman yang disalurkan, dan kedua adalah simpanan nasabah atau DPK, di mana beban bunga akan berpengaruh signifikan terhadap komponen ini. Kemudian dari sisi ekuitas, dengan jumlah yang juga mengalami kenaikan dari 37,3 menjadi 40,6. Mayoritasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang juga naik dari 27,7 menjadi 30,9 triliun rupiah. Dari sisi laba rugi, pertama kita lihat pendapatannya. Total pendapatan naik dari 16,4 menjadi 18,7. Begitu juga dengan beban bunganya, yang naik dari 6,5 menjadi 7,7. Tapi secara nominal kenaikan pendapatan lebih besar, sehingga pendapatan bunga dan syariah bersih masih naik dari 9,9 menjadi 11 triliun rupiah. Kemudian kita lihat dari pendapatan operasional lainnya. Jumlah pendapatan operasional lainnya mengalami penurunan dari 1,4 menjadi 0,89. Alasannya karena adanya kerugian selisih kurs yang cukup signifikan di tahun 2024 ini. Ada juga kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan.
Tapi kamu bisa lihat sini untuk provisi, komisi, dan lainnya memang turun tapi tidak terlalu signifikan. Bagaimana dari sisi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilainya? Nah, di tahun 2024, perusahaan mencetak angka positif jika dibandingkan tahun sebelumnya yang merupakan pembentukan cadangan kerugian. Nah, itu artinya kondisi di tahun 2024 ini akan berkontribusi positif terhadap laba perusahaan. Tapi untuk pembentukan penyisihan lainnya malah mengalami peningkatan yang juga akan berdampak kepada penurunan laba. Bagaimana dari sisi beban operasional lainnya? Biaya gaji mengalami kenaikan, biaya umum dan administrasi juga mengalami kenaikan, begitu juga dengan biaya lain-lain. Kesimpulannya, total beban operasional naik dari 5 triliun menjadi 6 triliun rupiah. Nah, dampaknya, laba bersih masih tumbuh dari 4 triliun menjadi 4,8 triliun karena ada kenaikan pendapatan dan adanya efisiensi dari sisi biayanya. Meskipun biayanya naik, tapi jika dibandingkan dengan kenaikan pendapatan bunga, maka nominal pendapatan bunga lebih besar, sehingga laba bersihnya bisa tumbuh dari 4 menjadi 4,8. Nah, dari pembahasan tadi, berikut ini kesimpulannya. 5 alasan logis kenapa menurut saya LKH tertarik dengan saham NISP ini. Yang pertama adalah jika kamu melakukan screening terkait saham-saham bank yang memiliki net income di atas 20 triliun, kamu hanya akan menemukan beberapa nama saham ini, yaitu BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BNGA, BRIS, NISP, BNLI, BDMN, PNBN, dan BBTN. Dari saham-saham ini ada 3 saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong atau yang Lo Keng Hong tertarik, yaitu BNGA, NISP, dan BDMN. Jika kita memasukkan satu unsur lagi, yaitu adalah PBV, maka kamu akan menemukan 3 saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong, yaitu BNGA, NISP, dan BDMN. Semuanya memiliki PBV di bawah 1 kali. Apabila memasukkan satu unsur lagi yaitu dividend yield di atas 3%, maka saham BNGA, NISP, dan BDMN juga memenuhi kriteria dengan dividend yield BNGA 7%, NISP 5,3%, dan BDMN 4,9%. Artinya, 3 poin pertama yang merupakan alasan yang menurut saya pribadi kenapa LKH tertarik membeli saham ini. Yang pertama adalah menghasilkan laba yang besar, kedua memiliki PBV yang murah, dan yang ketiga adalah adanya potensi pembagian dividen meskipun LKH sebenarnya tidak terlalu fokus dari sisi dividen dan lebih fokus dari sisi capital gain. Untuk poin keempat, karena kepemilikan mayoritas pemegang saham masih yang mendominasi dengan angka 85%. Berdasarkan data per 31 Desember tahun 2024, kamu bisa lihat di sini, mayoritas kepemilikan saham masih dipegang oleh pengendalinya dengan jumlah 85%. Dan alasan terakhir adalah karena harga NISP sebenarnya dulunya pernah di atas Rp1.000 pada kisaran tahun sekitar 2017. Kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2023. Barulah pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi dan menyentuh angka di atas Rp1.000, di mana saat video ini dibuat di angka 1.335. Itu artinya ada potensi kenaikan harga saham di masa depan yang mungkin dilihat dari LKH, sehingga beliau tertarik membeli saham ini. Karena saham ini memiliki laba di atas 2 triliun rupiah, memiliki PBV di bawah 1 kali, berpotensi membagikan dividen dengan yield yang menarik, pemegang saham masih memiliki kepemilikan mayoritas atas perusahaan ini, yaitu pemegang saham mayoritasnya, dan yang kelima adalah adanya potensi kenaikan harga saham di masa depan. Itu merupakan 5 alasan logis yang menurut saya pribadi kenapa LKH tertarik membeli saham NISP ini. Tapi disclaimer, itu hanya pendapat pribadi saja. Kita tidak tahu alasan sebenarnya kenapa LKH tertarik membeli saham ini. Tapi jika menghubungkan dengan berbagai seminar dan berbagai informasi yang sering disampaikan oleh LKH, di mana beliau tertarik membeli saham yang memiliki laba besar, PBV murah, dan lain sebagainya, NISP ini memang masuk kriteria dan dibuktikan oleh 3 saham yang tadi kita bahas, yaitu BNGA, NISP, dan BDMN yang juga masuk kriteria tersebut, dan LKH tertarik dengan 3 saham itu. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah NISP ini memang masih menarik di masa depan, ataukah kamu lebih tertarik dengan saham-saham yang lain? Silahkan kamu analisa lebih lanjut, dan ingat, semua potensi risiko kerugian merupakan tanggung jawab kamu sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, sebentar kamu akan melihat cuplikan video dari pembahasan terkait seminar LKH dengan judul Kadin Badung Live Streaming. Video ini diupload pada tanggal 1 Oktober tahun 2024. Sebelumnya juga saya sudah sempat membuat pembahasan terkait cuplikan video yang sama pada topik yang lain dengan thumbnail yang seperti kamu lihat pada tampilan ini. Jadi kalau kamu mau nonton fullnya, silahkan nonton pada thumbnail seperti ini. Nah, dari video yang nanti akan kamu nonton,
LKH menyampaikan bahwa ada kenalannya yang masih muda, yang uangnya tumbuh dari 300 juta menjadi 70 miliar. Pertanyaannya, apakah itu mungkin terjadi? Kembali lagi, semua hal bisa terjadi di pasar saham, entah itu profit besar ataupun rugi besar. Artinya, tetap saja ada kemungkinan orang tertentu bisa meningkatkan uangnya dari 300 juta menjadi 70 miliar. Dan mungkin hal itu hanya bisa dihitung dengan jari saja, mengingat cukup terbatas orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melipat gandakan uang sebanyak itu. Tapi mungkin juga ada yang uangnya berkurang dari 700 juta dan tersisa hanya 30 juta. Artinya, potensi profit dan rugi itu selalu ada di pasar saham. Tapi saat ini saya lebih tertarik mengulas perihal bagaimana caranya uang 300 juta menjadi 70 miliar. Apakah itu realistis untuk dicapai? Saya coba buat hitung-hitungan sederhananya. Ini merupakan simulasi dengan return 25% setiap tahunnya. Kamu bisa lihat sini, uang 300 juta tanpa adanya top up dana akan tumbuh menjadi sekitar 80 miliar pada tahun ke-25, yang mana cukup memakan waktu yang lama, mengingat returnnya hanya 25% setiap tahun dan tanpa ada top up dana. Sekarang bagaimana jika returnnya kita naikkan menjadi 50%? Ternyata hanya membutuhkan waktu 14 tahun, yang mana lebih singkat dibandingkan sebelumnya 25 tahun, untuk mengubah uang 300 juta menjadi 87,5 miliar rupiah. Tentu saja angka ini bisa dikatakan sangat signifikan, mengingat sangat sedikit orang bisa menghasilkan return 50% dari tahun ke tahun. Bagaimana jika persentase ini kita naikkan lagi menjadi 75%? Ternyata waktunya semakin singkat, dari yang awalnya 14 tahun kini hanya tersisa 10 tahun untuk mengubah uang menjadi 80 miliar rupiah. Jika kita naikkan lagi returnnya menjadi 100%, ternyata hanya butuh 8 tahun dari uang 300 juta menjadi 76,8 miliar rupiah. Nah, tapi pertanyaannya, apakah simulasi itu merupakan hal yang realistis? Mengingat, apakah kamu pernah menemukan orang yang bisa menghasilkan profit 100%, 75%, 50% setiap tahunnya dari waktu ke waktu dalam jangka panjang? Tentu saja saya juga pribadi belum pernah menemukan orang seperti itu, yang mana membuka portofolionya dan menunjukkan bahwa mereka mampu menghasilkan return sebesar itu setiap tahun dalam jangka panjang. Ingat, yang dikatakan adalah dalam jangka panjang, bukan hanya 1 tahun tertentu. Nah, ada satu teknik yang sering kita dengar untuk orang-orang yang hanya memiliki modal terbatas, yaitu all-in di satu saham dengan portofolio yang sangat terkonsentrasi. Artinya, orang-orang ini memiliki konsep di mana mereka hanya fokus ke satu saham saja apabila dana mereka masih sedikit, sehingga dana tersebut bisa menggulung dengan lebih cepat apabila saham tersebut mengalami kenaikan harga saham dan kenaikan secara total portofolio. Tapi di sisi yang lain, meskipun potensi profitnya sangat besar, ada juga potensi resiko yang membayangi. Di mana apabila mereka bisa profit 10% bahkan 100%, berarti di saat yang sama mereka juga memiliki potensi kerugian 10% bahkan lebih, yang mana jauh lebih beresiko dibandingkan mereka yang menganut sistem diversifikasi. Untuk itu, kamu juga harus memastikan apakah kamu siap menerima potensi resiko yang besar. Memang dengan portofolio yang sangat terkonsentrasi, potensi keuntunganmu bisa lebih besar dibandingkan yang melakukan diversifikasi. Tapi di sisi yang lain, ada juga potensi resiko yang harus siap kamu hadapi. Apabila ada orang yang uangnya naik dari 300 juta ke 70 miliar, berarti penyebabnya antara dua, yaitu modal top up yang sangat besar, atau kedua, return jackpot yang jumbo, alias return yang sangat besar dalam beberapa waktu atau bertahun-tahun. Meski awalnya modal hanya 300 juta, tapi kalau sekali top up bisa ratusan juta juga, tentu untuk mencapai angka miliaran bisa lebih cepat. Di sisi yang lain, apabila tidak ada penambahan modal, ada kemungkinan juga orang tersebut uangnya naik signifikan apabila memperoleh jackpot dari saham-saham tertentu. Misalnya, apabila orang tersebut all-in membeli saham dan harganya naik berkali lipat, uangnya tentu akan tumbuh lebih besar lagi. Kita lihat saja Pak LKH yang bisa jadikan contoh nyata dan panutan di pasar saham. Dari yang awalnya orang biasa, sekarang menjadi sangat luar biasa. Masalahnya, apakah hal itu realistis dicapai dalam waktu singkat oleh mayoritas orang? Apakah banyak orang bisa sehebat LKH, ataukah ada faktor keberuntungan juga di sana? Mungkin ini yang lebih realistis. Kita gunakan misalkan asumsi persentase return 15% setiap tahun secara konsisten. Meskipun ini lebih realistis, tapi cukup sulit orang mencapai potensi return 15% secara tetap dari tahun ke tahun. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka dengan modal 300 juta di tahun ke-25, portofolio mungkin akan tumbuh menjadi sekitar 10 miliar atau 9,8 miliar rupiah.
Apabila dilakukan top up dana 30 juta per tahun dengan simulasi potensi profit 15%, maka dana 9,2 miliar akan tercapai pada tahun ke-21. Nah, kedua simulasi ini tentu saja lebih realistis dibandingkan simulasi yang tadi kita lihat sebelumnya, di mana potensi returnnya hanya 15% dan ada top up dana yang dilakukan. Itu artinya di sini yang dibutuhkan konsistensi profit dalam jangka panjang. Meskipun cukup kecil jika dibandingkan yang tadi, tapi dengan konsisten 15% setiap tahun, maka pada tahun ke-25 nilai portofolionya juga tetap akan cukup signifikan dibandingkan modal awal yang hanya 300 juta rupiah. Terlepas dari seberapa realistis melipat gandakan uang di pasar saham, entah itu dari jutaan menjadi puluhan juta, entah dari puluhan menjadi ratusan juta, entah dari ratusan menjadi miliaran, dan seterusnya, pasar saham memang menawarkan peluang yang menarik bagi banyak orang. Karena di dalam dunia saham ini, tidak ada batas maksimalnya. Artinya kalau profit, kita bisa profit sebesar-besarnya. Tapi ingat, kalau rugi juga bisa rugi sebanyak-banyaknya. Jadi, yang lebih penting bukan hanya seberapa banyak uang yang bisa berkembang dengan sangat besar dalam waktu singkat, tapi bagaimana cara kita agar uang bisa berkembang dengan risiko yang bisa diperkecil. Mungkin setelah video ini diupload, akan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa dia bisa menghasilkan profit yang sangat besar, katakanlah 100%, 200%, bahkan 1000%, entah itu dari saham, entah itu dari kripto, dan lain sebagainya dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Artinya di sini dia meremehkan akan adanya potensi return dalam jangka panjang secara konsisten dan merasa investasi itu sangatlah mudah karena bisa menghasilkan profit besar dalam waktu instan. Terserah kamu apakah kamu yakin dengan hal tersebut atau tidak. Tapi saya pribadi lebih meyakini bahwa lebih baik return yang cukup masuk akal atau realistis, yang penting konsisten dalam jangka panjang, dibanding kita menghasilkan profit yang sangat besar dalam 1 tahun tertentu, tapi di tahun berikutnya kita malah mengalami kerugian yang sangat besar. Sebenarnya semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Karena ingat, potensi risiko besar, potensi profit juga bisa besar. Artinya kita harus pertimbangkan dulu dari sisi risiko sebelum berandai-andai tentang profit. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.